Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat ngebangun kekuatan dari dalam diri kita. Judulnya, Memperkuat Iman, 4 Pilar Karakter Batin. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Di zaman sekarang yang serba bising, serba minta perhatian, di mana kita terus-terusan dibombardir sama tuntutan buat dapat validasi, buat punya ini itu, gampang banget kan kita jadi ngerasa kayak, sebenarnya gue ini mau kemana sih? Nah, gimana caranya kita nemuin lagi kompas di dalam diri kita? Jawabannya ternyata mungkin bukan ada di tren-tren terbaru atau scrolling tanpa henti. Justru, jawabannya ada di kearifan yang udah teruji zaman. Tradisi spiritual kuno itu, seperti yang mau kita bahas ini, justru nawarin semacam peta loh. Peta abadi buat ngebantu kita lewatin semua tantangan modern ini dan ngebangun kekuatan dari dalam. Nah, ini dia nih, inti dari pembahasan kita. Kita bakal bedah 4 pilar utama yang jadi fondasi buat karakter batin yang kuat. Ini dia keempat pilarnya yang sering juga disebut cabang iman. Pertama, ada muru'ah atau menjaga kehormatan. Kedua, ikhlas atau keikhlasan. Ketiga, haya atau rasa malu. Dan yang keempat, zuhud atau keterlepasan. Anggap aja ini kayak toolkit pribadi kita buat ngebangun mental yang tangguh. Oke, kita mulai dari 2 pilar yang pertama ya, kehormatan dan keikhlasan. Kenapa dari sini? Karena 2 hal ini benar-benar jadi dasar dari gimana kita berhubungan sama diri sendiri dan juga sama tujuan hidup kita. Jadi, muru'ah itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh soal ngejaga kompas moral kita biar tetap lurus. Kemampuan kita buat bilang enggak sama hal-hal buruk, demi apa? Demi ngejaga martabat kita sendiri. Bahkan, dan ini yang penting, bahkan pas nggak ada siapa-siapa yang lihat. Nah, ini yang namanya integritas sejati. Dan ini bukan sekedar teori loh, ini praktis banget. Punya muru'ah itu artinya ya kita jaga omongan, nahan jari buat nggak ngetik komen kebencian di medsos, terus apapun yang kita punya, entah itu jabatan, entah itu harta, kita pakai buat kebaikan, bukan cuma buat kepentingan pribadi aja. Kutipan ini, benar-benar nangkep inti dari muru'ah. Ini ngingetin kita kalau kaya yang sebenarnya itu bukan soal seberapa banyak harta kita, tapi sekaya apa hati dan karakter kita. Itu dia kehormatan yang sesungguhnya. Oke, pilar berikutnya ikhlas. Nah, kalau tadi muru'ah itu soal apa yang kita lakuin, ikhlas ini lebih dalam lagi. Ini soal kenapa kita ngelakuin itu. Intinya, ikhlas itu soal memurnikan niat. Kita berbuat sesuatu bukan karena pengen dipuji orang, tapi murni karena ada tujuan yang lebih tinggi. Dan ikhlas ini ternyata ada tingkatannya. Ini sebuah perjalanan. Kita lihat ya, ada 3 level. Level pertama, level umum. Ini waktu kita berbuat baik tapi masih ngarepin imbalan. Contohnya, aku sedekah biar rezekiku lancar. Masih wajar. Nah, naik 1 level, ke level khusus. Di sini, niat kita lebih murni. Kita berbuat baik cuma buat ngejar pahala di akhirat. Udah nggak mikirin duniawi. Puncaknya, ini dia, level istimewa. Di sini, kita berbuat baik murni karena cinta dan pengabdian. Udah nggak mikirin lagi dapat imbalan apa. Ini benar-benar proses pemurnian niat ya. Baik, 2 pilar pertama udah. Sekarang kita lanjut ke 2 pilar berikutnya. Kalau yang tadi itu lebih ke fondasi internal kita, nah, yang 2 ini ngatur gimana kita berhubungan sama orang lain dan juga sama dunia materi. Pilar ketiga, haya atau rasa malu. Tapi tunggu dulu, ini penting banget buat dicatat. Haya di sini bukan berarti pemalu atau minder ya, beda. Ini tuh rasa malu yang positif. Semacam alarm di dalam diri yang ngejaga karakter kita, yang ngedorong kita buat ngelakuin yang benar. Jadi kayak satpam moral pribadi gitu. Hadis ini benar-benar negasin betapa pentingnya haya. Ini bukan kelemahan, justru haya itu bagian fundamental dari iman. Ini adalah sebuah kekuatan yang ngebimbing kita ke arah kebaikan. Terus, wujudnya haya di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Yaitu rasa nggak enak atau malu pas kita ingkar janji, itu perasaan ragu-ragu pas mau ikut-ikutan ngegosip, itu juga dorongan buat berbuat baik, karena kita malu kalau cuma diam aja lihat sesuatu yang nggak beres. Nah, itu dia kompas internal kita lagi bekerja. Oke, pilar terakhir kita, zuhud atau keterlepasan. Nah, yang satu ini sering banget disalahpahami. Jadi yuk kita lurusin dulu sama-sama apa sih arti zuhud yang sebenarnya. Nah, ini dia kuncinya. Banyak yang ngira zuhud itu artinya ninggalin dunia, harus hidup miskin. Bukan itu. Zuhud itu soal hubungan batin kita sama harta. Boleh punya harta, tapi jangan sampai harta itu yang punya kita, yang ngendaliin hati kita. Justru kita pakai semua yang kita punya di dunia ini sebagai alat, sebagai bekal buat tujuan yang lebih besar. Kutipan ini kayak diagnosis dokter, tapi buat spiritual. Dikatakan,
Kalau kita nggak punya zuhud, kita bisa kena penyakit namanya al-wahn. Apa itu? Simpelnya, terlalu cinta dunia dan takut mati. Keterikatan berlebihan sama materi yang bikin kita jadi lemah secara spiritual. Nah, zuhud inilah obatnya. Oke, keempat pilar udah kita bahas satu-satu. Sekarang, gimana caranya kita nyatuin semuanya, biar jadi satu kesatuan yang utuh? Poin paling pentingnya adalah, keempat pilar ini tuh bukan berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu satu sistem yang saling nyambung. Coba bayangin, muru'ah ngejaga tindakan kita, ikhlas ngejaga niat kita, haya jadi rem buat kita biar nggak salah jalan, dan zuhud ngebebasin hati kita. Kalau semuanya kerja bareng, hasilnya adalah pribadi yang seimbang, kuat, dan punya arah tujuan yang jelas. Sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat kita renungkan masing-masing. Dari 4 pilar tadi, muru'ah, ikhlas, haya, dan zuhud, kira-kira mana nih yang paling kena buat Anda sekarang? Pilar mana yang rasanya perlu Anda perkuat mulai hari ini untuk ngebangun kompas batin Anda sendiri? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.